konten-konten saya ada kesalahan ya. Saya harapkan Anda memberikan kritikan, masukan secara bermartabat. Misteri, kalau nak pergi ke Google, semak kepada website yang tepat lah, tak susah pun. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemarin Mr. RA itu berdebat dengan si kakak jantung pisang. Bahkan saya pun sudah melayangkan live TikToknya ya. Kakak jantung pisang itu orang Indonesia yang berada di Malaysia. Dan Mr. RA cakap orang Malaysia tak mau menunjukkan muka bila berdebat macam ini. Disuruhlah kakak jantung pisang. Mr. RA cakap macam itu. Nah, semalam Mr. RA itu membuat video tentang proton emas dan ditanggapi oleh seorang netizen ataupun influencer ataupun juga TikToker Malaysia. Jadi hari ini saya ada dua video perdebatan atau pelurusan siapa yang betul, siapa yang ngomongnya hanya asal-asalan. Kita tengok dulu videonya yang pertama, yaitu dari Mr. RA. Assalamualaikum. Ini ada satu statement saya, satu perkembangan. Saya izin menanggapi ya Bapak ya. Salam kenal, salam sejahtera buat Anda. Saya senang sekali menengok konten-konten Anda ya, menonton konten-konten Anda. Dan Anda boleh menampakkan wajah macam ini dan boleh memberikan ulasan Anda dan pendapat Anda. Ya, macam itulah yang saya harapkan dari teman-teman di Malaysia ya. Mungkin Anda tak setuju dengan konten-konten saya. Mungkin konten-konten saya ada kesalahan ya. Saya harapkan Anda memberikan kritikan, masukan secara bermartabat ya dan berpendidikan ya. Jadi jangan membuli saya, jangan memarahi saya ya. Jangan menghina fisik saya ya. Jadi tolong gunakan cara-cara yang elegan, yang pandai untuk membalas konten-konten saya. Tak apa-apa ya. Jadi terjadi dialog yang sehat, yang baik-baik antara kedua pihak ya. Dan saya buat konten ini bukan untuk menghina siapapun, bukan untuk menciptakan permusuhan di antara dua warga negara. Tapi kita nak cakap fakta ya. Kita harus jujur kepada penonton dari konten-konten kita dan jujur kepada diri kita sendiri ya. Soal mobil nasional ya, ini merek ini, jenama ini yang terbaru berupa EV ya, kereta menggunakan bateri ya, listrik 100% ya. Ini saya ambil dari website paultan.org. Paultan.org ini website dari Malaysia. Pemiliknya adalah orang Malaysia. Website ini spesial buat mengulas soal-soal kereta ya. Jadi kalau Anda nak marah-marah, jangan marah pada saya. Sila tanya sama orang ini ya, yang punya website ini. Dia cakap di sini mobil nasional yang menggunakan EV itu yang sudah sudah dipertunjukkan atau akan dipertunjukkan ya, dipertontonkan pada hari Jumat. Saya tak tahu di hari Jumat kapan. Ini tulisan di sini 30 Julai. Berarti sudah lewat ya. Sudah lewat berarti ya sudah di launching ya, dipertunjukkan. Itu dia cakap di sini adalah rebadged version dari Geely Galaxy E5 SUV ya. Jadi ini yang punya website cakap bahwa itu bukan produk murni dari perusahaan yang ada di Malaysia, tapi itu adalah produk mereka ya, dari Tiongkok, berupa Geely Galaxy E5 yang di-rebadge, diganti jenamanya, diganti logonya. Kalau itu arti dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apakah Bapak setuju dengan artikel ini dalam website ini ya? Harus jujur pada diri sendiri Bapak ya. Itu produksi dari Tiongkok atau dari Malaysia
ya, desain dari Tiongkok atau desain dari Malaysia, engine dari Tiongkok, bateri dari Tiongkok atau dari Malaysia, ya. Dan kemudian apakah itu dirakit di Tanjung Malim di Malaysia atau dirakit di Tiongkok, didatangkan ke Malaysia dalam kondisi CBU, completely built up. Nah, itu Bapak tolong bagikan kami fakta dan jawaban, ya. Kalau itu didatangkan dari Tiongkok berupa CBU, completely built up, macam mana itu bisa kita cakap ya adalah mobil nasional negara Anda atau kereta nasional negara Anda, ya. Karena kalau completely built up itu sepatutnya kita sebut mobil asing, bukan mobil nasional, ya. Jadi mohon maaf, saya bukannya mencari masalah atau polemik atau permusuhan, tapi kita nak cakap jujur. Apa definisi dari mobil nasional atau kereta nasional, ya? Jadi Bapak tolong jawab dengan jujur, apakah ini mobil sudah diproduksi di Malaysia, diproduksi sendiri atau bukan, ya? Kalau engine masih dari Tiongkok, lalu desain masih dari Tiongkok, semua elektronik masih dari Tiongkok, ya. Ada campur tangan Tiongkok di sana, dan apa-apa masih diimpor dari Tiongkok, lalu kalau itu dirakit di Malaysia, kembali lagi ya, apakah itu boleh kita sebut sebagai kereta nasional, ya. Itu harus kita berbincangkan dan kita berdebatkan secara terbuka dan jujur, ya. Kalau Anda yang menonton ini dari Malaysia, nak cakap itu mobil nasional kami atau kereta nasional kami, meskipun dalam kondisi diimport, dalam kondisi CBU, it's okay, ya. Itu hak kalian untuk bercakap ini mobil nasional kami, ya. Itu hak Anda, ya. Dan kami menghormati, kami warga Indonesia tidak mempermasalahkan itu, ya. Tapi jangan marah-marah dong, ya. Jangan marah-marah pada kami kalau kita menunjukkan ini dibuat di Tiongkok, ya, didatangkan berupa CBU. Lalu jenama diganti, lalu jenama diganti, logo diganti, ya. Dan kalau kami cakap itu, dan itu adalah fakta macam yang dimuat di website ini, dipublish di website ini, ya jangan salahkan kami, cakap kami memfitnah, kami menghina, dan lain-lain, ya. Itu adalah fakta, Anda mau mengakui atau tidak, ya. Kalau Anda mau mengakui itu sebagai mobil nasional, ya itu hak Anda, ya. Tapi kami harusnya punya kebebasan untuk memberikan pendapat bahwa mobil ini sebenarnya hanya rebadge, ya, ganti merek, ganti jenama, ganti logo, ya. Dan bukan sebenar-benarnya, tidak bisa didefinisikan sebenar-benarnya sebagai mobil nasional negara manapun kecuali mobil dari negara asalnya, ya. Itu pendapat kami. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Anda tidak boleh membuli kami dan marah-marah kepada kami. Kami berhak untuk berpendapat, ya, beropini sesuai dengan realita dan fakta, ya. Kalau Anda tetap mau bangga ini adalah mobil nasional kami, silakan, kami hargai itu, ya. Cuman jangan marah-marah kepada kami kalau kami cakap ini semua cuman diganti nama dan diganti logo, ya, per artikel yang ada di paultan.org. Ini yang kita ambil, ya, kita jadikan bukti, ya. Jadi teman-teman semua santuy aja, santai, ya, nggak perlu marah-marah, terutama teman-teman di Malaysia, ya. Kita juga nggak pernah marah-marah kalau kalian cakap soal mobil Timor, SMK, dan lain-lain. Kami santai aja. Kenapa sih kalian harus begitu seriusnya gitu, tegang, ya, begitu seriusnya, begitu gampang koyak mengenai masalah mobil nasional ini, ya. Kalau fakta cakap fakta lah, kita harus jujur kepada siapapun, oke? Mr. RI mengambil keputusan dari Google. Tak apa, tanpa kita sadari Mr. RI itu menunjukkan atau mengajarkan kita kalau ada apa-apa itu kita tengok dulu di Google. Tak apa, itu pun tak salah. Tapi harus sesuai dengan fakta. Jangan hanya mengambil dari berita website ataupun dari Google lalu langsung kita utarakan seakan-akan itu nyata, itu betul. Memang tak semuanya itu salah, ada yang betul juga, tapi ya juga tak semuanya itu betul, ada yang kurang tepat juga, tak sesuai dengan fakta. Nah, ini netizen Malaysia yang disedit oleh
Mr. RE-nya tersebut akan membalas ataupun mengulas problem ini, geng. Dan Mr. RE itu katanya tak paham tentang perniagaan. Karena memang setahu saya ini kan kompromi atau bekerja sama, bukan masalah mengambil ataupun mengklaim. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita tengok dulu ulasan dari warga tempatan Malaysia. Selamat pagi hari. Hai semua. Hai. Okey ya. Persoalan daripada misteri ya, misteri. Jadi soalan dia ada di atas dan dia petik juga daripada dalam Proton. Benarkah Proton eMAS 7 versi Rebash Galaxy E5? Okey, kita buat pencerahan sekadar yang saya boleh ha. Okey, misteri. Saya jawab kalau misteri lah sebab dia ada buat konten semalam. Sebelum ni saya dah cakap dah kenaan konsep Proton dan Geely. Okey, Proton dimiliki oleh Geely sebanyak 49% kepentingan keseluruhan Proton. Okey. Dan dulu Proton memegang keseluruhan Lotus dan Lotus sudah diserahkan kepada Geely keseluruhannya. Okey, bila kita faham yang tu, kita pergi pula kepada konsep perniagaan hari ni. Konsep perniagaan hari ni, dia itu kita tak boleh lagi buat one man show. Dia mesti bergabung. Untuk bergabung mencapai satu, orang panggil jalan atau laluan kepada kejayaan ataupun nak buat keuntungan lah ya. Jadi gini, Geely sudah bersama dengan Proton beberapa tahun yang lepas ya. Jadi bila dia ada kepentingan dengan Proton, segala produk Geely ni berhak menggunakan lambang Proton. Lambang Proton. Ini bukan kata Rebash. Memang dia ada kepentingan dalam Proton. Dia guna produk dia atas nama Proton. Atas nama Proton. Itu strategi perniagaan. Sebab apa? Proton sudah ada market di beberapa puluh negara di seluruh dunia. Jadi Geely tak perlu lagi mencari market di negara-negara tersebut untuk produk dia. Dia boleh menggunakan nama kepada syarikat usaha sama dengannya, iaitu Proton yang juga 49% milik Geely. Ini strategi ya, strategi. Jadi bila bergabung gunakan lambang macam tu, kita tak boleh kategorikan dia sebagai Rebash. Tak boleh. Begitu juga dengan kita ambil balik ke belakang dulu, Ford dengan Mazda. Kita tak boleh kata Ford Rebash kepada brand Mazda dan Mazda Rebash pada brand Ford sebab mereka berusaha sama. Begitu juga Toyota dengan Lexus. Toyota dengan Lexus, Toyota dengan Daihatsu, Toyota gabung Daihatsu dengan Pro 2. Nah, ini semua adalah untuk survive. Untuk survive syarikat sekarang ni gabung untuk menguasai pasaran. Ya, untuk menguasai pasaran. Sebab Geely dia boleh buat kenderaan EV tapi dia tak berkemampuan dan merugikan jika dia buat semua sekali sebab kenderaan EV ni Geely buat fizikal dia, hardware dia, Android dalam tu dia pakai Android yang telah dipatenkan oleh Android. Kemudian software dia mungkin dia ambil dengan Apple, mungkin dia ambil dengan Huawei. Jadi software dia kena join dengan syarikat-syarikat tersebut dan banyak lagi vendor-vendor lain termasuk juga supply bahan-bahan bateri. Okey, jadi kita tak boleh sekarang ni kata Proton EV emas ni Rebash. No. Terpulang anda nak nilai. Okey, kita berhenti sekejap dekat EV emas, kita pergi kepada di Indonesia. Di Indonesia pernah diwar-warkan, diheboh-hebohkan kata pesawat pengangkut TNI AU Angkatan Udara menggunakan pesawat CN235 hasil rakitan anak tempatan. Saya kata no. Itu no. Sebab 40 tahun dulu bersama France, CN sudah ada di Indonesia. Dia adalah syarikat daripada Spain. Original dari Spain. Cuma dia bina kilang pemasangan di
sebuah syarikat dari Indonesia di Indonesia untuk menguasai pasaran di blok-blok Asia ataupun khususnya di Asia Tenggara. Kan, dan Malaysia pun guna juga. Dia satu produk yang bagus. Jadi Indonesia tak boleh kata 100% CN235 ni adalah hasil rakitan anak tempatan. No, tak boleh. Itu satu perkara. Yang kedua, Indomie. Indomie, ya, produk Indonesia. Tapi di mana kilangnya? Ada kilang di Indonesia banyak. Dan ada kilang di Ipoh, Malaysia. Indomie. Menggunakan jenama Indomie. Tetapi ditulis di situ, kilang di Ipoh dan made in Malaysia. Ya. Sebab apa? Sebab strategi perniagaan Indomie itu sendiri. Daripada dia mengangkut kapal apa semua ke sini bawa barang yang dah siap, lebih baik dia bina kilang di sini, cita rasa sini, market sini, dan juga tackle terus import negara yang berhubung dengan Malaysia. Itu strategi perdagangan misteri, dilakukan juga oleh Indonesia, dan Malaysia tak akui original brand dia daripada Malaysia. Indomie adalah hak patent Indonesia. Tapi Malaysia asal ada untung masuk, you nak claim, you claim lah kan. Apa peduli. Jadi itu satu. Kita pergi pula contoh analogi yang ketiga. Nestle. Nestle bukan Malaysia, Nestle bukan dari Indonesia. Nestle adalah syarikat lama di Australia. Antara produk dia keluar adalah Milo. Dia bagi hak kepada Malaysia buat Milo dan bagi hak kepada Indonesia buat produk Nestle Milo. Tapi kualiti standard dia ditetapkan nak up lagi boleh. Jadi sekarang diakui oleh orang Indonesia sendiri, Milo daripada Malaysia lebih sedap, lebih enak diminum melebihi daripada produk Milo Nestle di Indonesia. Itu kita akui. Tapi kita tak boleh kata Milo tu Malaysia punya, itu Nestle punya, Australia. Kan? Sekarang ni orang panggil gabungan. Kita tak boleh one man show. Kita tak boleh dah. Sekarang bukan zaman lagi one man show. Kalau semua kita nak buat daripada tayar sampai ke bumbung, daripada skru kecil sampai skru besar, semua nak buat sendiri, syarikat tu akan habis. Sebab apa? Sesebuah kenderaan kesis saja untuk diluluskan ada berapa standard. Kita pergi China standard lain, kita pergi France standard lain, kita pergi ke US standard lain, pergi Euro standard lain, Australia standard lain. Jadi berapa R&D yang perlu kita belanjakan untuk capai standard-standard semua ni, baru kita boleh pasarkan. Tapi Geely sudah punya kesis dan produk yang telah mencapai standard semua ni dan menggunakan brand Proton. Dan yang juga dia ada kepentingan. Apa salahnya? Kan, misteri. Okey. Kita pergi kepada misteri ya. Misteri, kalau nak pergi ke Google, semak kepada website yang tepat lah. Tak susah pun. Jika nak tahu tentang Proton E-Max 7 versi Rebel Galaxy E5 ni, tekan direct. Proton E-Max 7, dia akan bawa masuk terus pergi ke Proton E-Max 7 genuine ni data. Kenapa pergi kat poltan.org? Sebenarnya sebutan poltan.organization. ORG tu organisation, misteri ya. Yang tu sahaja sikit. Poltan ni adalah sebuah blog yang membuat berita dia cari makan lah. Dia bukan tahu pun tentang Proton. Dia macam kita juga. Dia tentang macam kita juga. Dia ambil kutip. Kemudian dijadikan berita. Tak boleh jadikan rujukan. Mudah. Rujuk terus di dalam Proton. Okey, misteri. Bye. Semoga pencerahan ni bagus untuk misteri. Kemudian dengan bagi pihak saya kata Proton Emas 7 bukan rebash. Dia adalah produk Geely bersama dengan Proton atas kepentingan perdagangan, di mana model Geely dan Proton adalah satu syarikat yang punya kepentingan yang sama dan dia menggunakan lambang Proton, bukan rebash, itu lambang dia.
Sebab R&D lain dengan marketing. Jadi penghasilan daripada R&D, marketing dia Proton. Jadi mereka adalah syarikat yang bersama, jadi digunakan nama Proton. Itu bukan rebash, itu adalah hak mereka menggunakan. Kalau rebash nak saman, ramai ada orang saman, ya? Undang-undang tak akan lepas siapa pun. Baik, good luck misteri. Oke geng, dari semua video ulasan dari abang yang dari Malaysia tadi, saya dengar tak ada pun dia itu nak klaim. Dia itu malahan bangga ketika didatangi atau bisa dikatakan investor ya, atau cabang dari luar negara. Nah, sekarang kita ngomongin yang ringan-ringan saja. Itu tentang cakap Milo ya geng. Karena Milo di Indonesia ada, di Malaysia juga ada. Yang aslinya itu bukan dari Malaysia, tapi dibuatlah kilang di Malaysia dengan cita rasa yang berbeda. Saya pernah merasakan sendiri, itu memang lebih pekat di Malaysia. Kalau di Indonesia itu lebih banyak susunya. Kenapa satu brand ini berbeda rasa antara Indonesia dan juga Malaysia? Karena mengikuti cita rasanya di masyarakatnya tersebut, geng. Karena orang Indonesia itu lebih suka dengan aroma susunya, maka dibuatkanlah yang ke susunya. Karena Malaysia itu suka yang ataupun lebih suka yang coklatnya, maka dibuatkan yang lebih pekat lagi. Nah, macam itu. Begitupun dengan si Proton, macam itu juga. Entah kenapa ini Mr. Ray atau tak paham atau pura-pura tak paham atau gimana, saya pun pelik, geng. Misalnya pun mencari website itu ya semuanya sebenarnya di Google itu juga ada, tapi kan ada yang betul, ada yang tak betul. Atau Mr. RI ini iri ya dengan Malaysia. Jujur, saya sendiri orang Indonesia, saya pun tak iri, Siki pun tak iri. Saya juga ikut bangga dengan kemajuan jiran kita. Itu boleh untuk contoh negara kita, agar kita ini boleh maju bersama. Dan saya tengok, sekali lagi saya tengok di video orang Malaysia tadi, itu pun tak ada dia sebutkan mobil nasional ataupun mengklaim dari negara Chinese sana. Tak ada, orang Chinese pun juga tak ada yang mengatakan macam itu. Hanya orang-orang Indonesia saja yang mengatakan Malaysia itu suka klaim. Dari semua video yang saya tayangkan ini, apa pandangan korang semua? Silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.